Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan saya Istianah Arfianti, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, sekaligus guru MI Rodatul Islam Ketanggungan. Pada video kali ini saya akan melaksanakan uji kinerja video pembelajaran materi peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Materi ini merupakan materi SKI kelas 4 semester 2 menggunakan model pembelajaran problem based learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning, teacher. How are you today? I'm fine. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat pagi, pagi. Luar biasa. Allahu Akbar. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning for me, good morning for you. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, sudah pada sarapan pagi ini? Sudah, alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga selalu semangat dalam menuntut ilmu seperti semangatnya orang tua mencari nafkah untuk kalian sekolah. Jadi harus semangat dalam belajar dan menuntut ilmu. Alangkah baiknya kita awali dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Mbak Alika. Silakan Mbak Alika untuk maju ke depan memimpin doa hari ini. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Raditu billahi rabba Islami dina wa bi Muhammadin wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa al-fajr wa layalin ashr wasyafi wal watr A'udzu billahi minasy syaitonir. Untuk
meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita terlebih dahulu menyanyikan lagu nasional yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Ya, sebelum Bu Guru mulai pembelajaran kali ini, akan absen satu persatu dahulu. Askia Halika Zahin, Aisyah Nur Baitur Rahma, Haikal Amar Habibi. Hari ini kita pelajaran apa? Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI. Satu kali tepuk tangan. Dua kali. Tiga kali. Empat kali. Lima kali. Nah, sebelumnya satu kali tepuk tangan. Dua kali. Tiga kali. Kita akan membahas tentang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu adalah materi bab kedua Mapel SKI kelas 4. Sebelumnya, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Hijrah ke Thaif. Hijrah ke Thaif itu adalah peristiwa hijrah pertama Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan agama Islam dengan tenang dan damai. Tapi kenyataannya bagaimana setelah Nabi Muhammad hijrah ke Thaif? Penduduk Thaif itu menerima atau menolak Nabi Muhammad? Menolak Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad ditolak, dihina, dilempari batu, benar. Jadi tanggapan dari diapain lagi, Mas? Iya, dilemparin kotoran. Nabi Muhammad diusir dari Thaif. Penduduk Thaif itu sudah dihasut oleh paman Nabi yang jahat, yaitu siapa namanya? Abu Jahal. Sebabnya apa sih Rasulullah itu hijrah ke Thaif? Ada yang tahu sebab-sebab Rasulullah hijrah ke Thaif? Silakan angkat tangan, bisa berdiri, Mbak. Iya. Apa sebab-sebab Rasulullah hijrah ke Thaif? Karena tekanan politik kafir Quraisy yang menjadi dan mencari pertolongan atau perlindungan dari saudara Nabi yang ada di sana. Iya, benar sekali. Yang pertama, sebab Rasulullah hijrah ke Thaif itu adalah alasannya karena tekanan dari kaum kafir Quraisy yang semakin menjadi-jadi. Mereka menghina, mengolok-olok Nabi sampai berbuat jahat kepada Nabi. Jadi akhirnya Rasulullah memutuskan untuk hijrah ke Thaif. Kira kota Thaif itu kota yang damai, kota yang aman dan bisa diterima karena di sana ada saudaranya Nabi. Tapi nyataannya Nabi itu diusir dari Thaif, ditolak oleh penduduk Thaif. Ya. Selanjutnya pada materi kali ini kita akan belajar tentang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu adalah sebuah perjalanan spiritual Nabi. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama yaitu setelah melakukan kegiatan belajar menggunakan PBL, PBL itu Problem Based Learning. Nah, kalian akan melihat video terlebih dahulu, kemudian akan berdiskusi aktif, kemudian akan mempresentasikannya. Setelah kita melakukan kegiatan belajar menggunakan model PBL, peserta didik dapat menjelaskan latar belakang Isra Mi'raj dengan baik dan benar. Tujuan yang kedua yaitu setelah melihat video pembelajaran tentang peristiwa Isra Mi'raj, siswa dapat menjelaskan pengertian dari Isra Mi'raj. Yang ketiga, setelah melihat video pembelajaran, siswa dapat
menyebutkan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi selama perjalanan Isra Mi'raj. Yang keempat, setelah melakukan diskusi kelompok, siswa dapat menyebutkan hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj. Ini tujuan pembelajaran pada pagi hari ini dengan materi Isra Mi'raj. Ayo, selanjutnya ayo mengamati. Ada dua gambar di sini. Gambar apa ini? Yaitu Masjidil Haram. Ya, di sini ada Ka'bah. Di manakah letak Masjidil Haram? Benar sekali. Gambar yang pertama yaitu gambar Masjidil Haram. Masjidil Haram itu adalah terletak di kota Makkah. Selanjutnya ada gambar apa di gambar nomor 2 ini? Masjidil Aqsa. Di manakah letaknya? Yerusalem atau Palestina. Mengapa ada dua gambar masjid di sini? Karena kedua masjid ini sangat berkaitan dengan peristiwa Isra Mi'raj dari kita kali ini. Untuk lebih jelasnya, Ibu nanti akan menampilkan video pembelajaran yang berkaitan dengan peristiwa Isra Mi'raj. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ibu akan menampilkan video tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Hijrah pertama dan Isra Mi'raj. Pada masa awal periode dakwah, Rasulullah mengalami banyak sekali halangan. Para pemimpin Quraisy datang menemui Abu Thalib, paman Rasulullah. Mereka adalah para pembenci Rasulullah. Kau sampaikan kepada Muhammad, tapi yang mereka adalah siapa seperti dakwah. Baik anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah melihat video tadi? Menyenangkankah? Menyenangkan. Gimana Mas Agus? Bermanfaat, iya bermanfaat sekali tadi tontonan kita. Ya, selanjutnya Ibu akan memberikan penguatan tadi. Apa sih yang melatar belakangi peristiwa Isra Mi'raj itu? Tadi latar belakangnya adalah karena ada yang tahu? Bisa berdiri? Apa yang melatar belakangi peristiwa Isra Mi'raj? Iya, benar sekali. Jadi latar belakangnya yaitu Rasulullah ditinggal oleh paman dan istrinya, atau tahun tersebut dikenal dengan tahun cinta atau ini. Dan yang kedua, perjalanan dakwah Rasulullah itu semakin sulit karena banyak tekanan dari kaum kafir Quraisy. Akhirnya Allah menghibur Nabi Muhammad dengan mengutus malaikat Jibril menjemput beliau untuk melaksanakan Isra Mi'raj. Dan apa yang dimaksud dengan Isra Mi'raj? Isra Mi'raj itu terdiri dari dua kata, Isra dan Mi'raj. Apa yang dimaksud dengan Isra? Lanjut, apa yang dimaksud dengan Mi'raj? Perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa hingga ke langit ketujuh. Iya, benar sekali. Jadi bisa disimpulkan bahwa Isra Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina atau Yerusalem sampai ke langit ke-7 atau Sidratul Muntaha. Untuk apa? Untuk menemui Allah, bertemu dengan Allah Subhanahu
nama Anda? Bertemu dengan Nabi Alaihissalam, langit ke-6. Bertemu dengan Nabi selanjutnya langit ke-7. Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasulullah minta keringanan lagi kepada Allah. Akhirnya Allah memerintahkan kepada kita untuk sholat 5 kali dalam sehari. Yang ketiga, mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Apa sih kejadian-kejadian yang luar biasa yang dilihat oleh Rasulullah selama perjalanan? Yang pertama, Rasulullah diperlihatkan wajah-wajah malaikat penjaga neraka yang badannya tinggi besar, wajahnya seram dan menakutkan. Hal ini menggambarkan apa? Menggambarkan betapa kasarnya malaikat penjaga neraka, tidak mempunyai belas kasihan kepada orang-orang yang disiksa di neraka. Betapapun orang-orang yang di neraka itu meminta pertolongan kepadanya, mereka tidak akan memberi pertolongan sedikit pun. Kemudian yang ketiga, Rasulullah diperlihatkan orang yang memotong lidahnya sendiri. Orang itu menjerit kesakitan. Kamu kalau lidahnya dipotong, kira-kira sakit atau tidak? Kemudian dipotong lagi sendiri, terus menerus tiada henti. Gambaran orang-orang yang ketika di dunianya selalu berkata bohong, selalu berkata tidak sesuai dengan kenyataan, berkata dusta. Makanya kita jangan sampai berkata bohong, berkatalah jujur sesuai dengan kenyataan. Jujur meskipun itu pahit. Rasulullah diperlihatkan orang yang memiliki perut yang besar, sampai orang itu kesusahan, tidak bisa duduk, tidak bisa berjalan. Susah sekali karena perutnya sangat besar. Ini menggambarkan bahwa orang itu ketika di dunianya selalu memakan riba. Apa itu riba? Riba itu harta tambahan. Kalau orang yang memakan riba itu nanti tidak berkah hidupnya, karena riba itu haram dan salah satu dosa besar. Kita harus menjauhi riba. Ini kejadian-kejadian luar biasa yang diperlihatkan Allah kepada Nabi Muhammad. Itu bagi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD-nya. Kemudian kalian diskusikan bersama teman sekelompok. Silakan berdiskusi dengan teman sekelompokmu. Kelompok 1 sudah siap untuk mempresentasikannya? Siap? Ya, silakan Mbak Kaila dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil jawaban kami tentang
kalian isi dengan jujur tentang kegiatan hari ini. Yang paling bawah silakan bisa dicari. Iya. Refleksi hari ini, hal apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Tulis materi apa yang belum kalian pahami. Suatu malam di bulan Rajab, Allah memanggil Nabi Muhammad untuk menerima wahyu sholat.
Baik anak-anak, untuk materi minggu depan insya Allah kita akan mempelajari materi hijrah ke. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu di minggu depan. Sekian untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat, dan untuk materi peristiwa Isra Mi'raj ini kita bisa mengambil hikmah dan menerapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Sekian Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.